Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan belajar menyampaikan kajian balaghah tingkat dasar. Yang akan dibahas yang pertama adalah fashoha. Sebelum mengenal kita apa itu balaghah, atau sebelum mengenal tiga kajian pokok balaghah, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, maka kita harus mengenal apa itu fashoha. Atau dalam disiplin ilmu nahwu, katakanlah fashoha ini dari tentang kalimatnya, jenisnya apa, tanda-tandanya apa. Maka ini menjadi dasar sebuah kata dikatakan fasih itu bagaimana. Maka langsung saja kita bahas apa itu fashoha. Fashoha dikatakan al-fashohatu fil lughati. Fashoha secara bahasa adalah tunbi'u anil bayani, menunjukkan makna terang, wadduhuri dan jelas. Jadi bahas fashoha secara bahasa itu memiliki arti terang dan jelas. Yuqalu afsha as-sabu fi mantiq idza bana wa dara kalamuhu. Atau contohnya adalah afshaha sabiyu fi mantiqihi. Afshaha di sini maknanya apa? Jelas atau fasih. Seorang anak telah fasih, telah jelas fi mantiqihi dalam perkataannya. Idza bana wa dar. Jika memang ucapannya sudah jelas. Jadi fashoha secara bahasa artinya terang dan jelas. Atau contoh di dalam Al-Quran, perkataannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa Harun huwa afsah minni lisanan. Kata afsahu dalam surat Al-Qasas ayat 34 ini berarti fasih atau jelas. Jadi fashoha secara bahasa ini memiliki arti jelas atau terang. Kemudian definisi fashoha secara istilah itu banyak. Salah satunya adalah wataqa'u fil istilahi. Fashoha secara istilah adalah wasfan, menjadi sifat. Lil kalimati bagi kalimah, wal kalami dan kalam, wal mutakallimi dan mutakalim. Jadi fashoha secara kalimat adalah, fashoha secara istilah adalah ia menjadi unsur bagi kalimat, kalam, dan mutakalim. Dari definisi ini bisa diambil secara sederhana, fashoha itu ada tiga. Fashoha secara kalimat atau kata, fashoha secara kalam, dan fashoha secara mutakalim. Itu definisi dalam kitab Lughatul Arabiyah, Qawaid Lughatul Arabiyah. Atau definisi yang lain, definisi Imam Al-Jurjani. Qala Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani berkata, wa ya ail fashohatu. Fashoha itu ada tiga. Fil mufradi, fashoha secara mufrad. Fil kalami, fashoha secara kalam. Fil mutakallimi, fashoha secara mutakalim. Fashoha secara mufrad itu apa? Khulusuhu min tanafuril hurufi. Khulusuhu selamatnya. Seharusnya khulusuhu selamatnya mufrad. Mufrad di sini fil mufradi ini maksudnya adalah sama dengan yang atas, yaitu kalimah. Khulusuhu selamatnya mufrad atau selamatnya kalimat min tanafuril hurufi dari tanafuril huruf wal ghorobati dan ghorobah wa mukhalafatil qiyas dan mukhalafatil qiyas. Jadi fashoha secara istilah, fashoha secara mufrad itu adalah terhindarnya kalimat dari tanafurul huruf
ghorobah, dan mukhalafatul qiyas. Apa itu tanaful huruf, ghorobah, mukhalafatul qiyas? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian fasoha secara kalam, yaitu khulusu min fit ta'lifi wa tanafil kalimat ma'a fasohatiha. Terhindarnya kalam dari fit ta'lif dan tanafil kalim beserta fasihnya kalimat. Kemudian fasoha secara mutakalim adalah malakatun, suatu bakat atau kemampuan. Yaktadiru biha ala takbiri, yang dengannya mampu mengungkapkan takbir alil maksudi, untuk menyampaikan tujuan bilabdin faswain dengan lafal yang fasih. Atau bisa kita terjemahkan, Al-Jurjani berkata, faswa itu bisa terjadi pada mufrad atau kalimat, kalam, atau mutakalim. Berarti sama. Fasoha itu ada tiga. Fasoha secara mufrad, fasoha secara kalim, fasoha secara kalimat, fasoha secara kalam, fasoha secara mutakalim. Fasoha itu bahasa istilahnya fasih. Fasoha secara mufrad adalah terhindarnya dari tanafur huruf, ghorobah, dan mukhalafah al-qiyas. Apa itu tanafurul huruf, ghorobah, dan mukhalafatul qiyas? Nanti kita jelaskan. Pada kali ini yang akan dibahas adalah fasoha secara kalimat. Kalimat itu dikatakan fasih itu standarnya bagaimana? Yaitu terhindar dari tanafurul huruf, ghorobah, dan mukhalafatul qiyas. Kemudian fasoha secara kalam, terhindarnya dari taklif dan tanafurul kalimat serta harus fasih. Kemudian fasoha secara mutakalim, malakah, suatu kemampuan yang mampu untuk mengungkapkan dari apa yang dituju dengan lafal yang fasih. Dan kali ini kita akan bahas secara fasoha secara kalimat saja. Definisi fasoha secara kalimat. Fafasohatul kalimati salamatuha min tanafuril hurufi wa mukhalafatil qiyasi wal ghorobati. Fasoha secara kalimat, salamatuha, terhindarnya kalimat, selamatnya kalimat, min tanafuril hurufi, dari tanafuril huruf, wa mukhalafatil qiyasi, dan mukhalafatul qiyas, wal ghorobati, dan ghorobah. Berarti kalimat itu dikatakan fasih, dia harus terhindar dari tanafuril huruf, terhindar dari mukhalafatul qiyas, terhindar dari ghorobah. Apa itu tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, al-ghorobah? Nanti kita jelaskan. Kalau dengan bahasa yang mudah, fasoha kalimat itu apa? Fasoha ditinjau dari kata dan makna. Kalimat ini fasih, itu bagaimana? Ya, terhindar dari tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, dan ghorobah. Maka kita harus tahu apa itu tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, dan al-ghorobah. Tanafurul huruf adalah tanafurul hurufi. Adapun tanafurul huruf, wasfun, adalah suatu sifat atau unsur yujibu sikolaha, yang mengakibatkan di dalam kalimat ala lisani, atas lisan, wa usrin nutki, dan sulitnya mengungkapkan biha, kepada kalimat. Jadi tanafurul huruf adalah suatu unsur di dalam kalimat yang mengakibatkan lisan itu berat untuk mengucapkan. Misal ad-doshi lil maudi al-qan, lafal doshi, dot dengan shin ini jarang dipakai oleh orang Arab. Dot dengan shin berdampingan langsung itu jarang. Doshi itu maknanya Pak, maudi il-khansi, yaitu tempat yang kasar. Atau contoh lagi, walhu khol, atau dibaca walhi hai. Ini susah atau berat. Kenapa? Huruf khalaq semua. Yang berarti linabatin tar'au al-ibilu, tanaman yang unta memakainya. Wanukohu, of dengan kho berdampingan, orang Arab itu jarang memakainya. Bil ma'i al-adabi. Nukoh itu artinya apa?
air tawar, asyafi yang bersih. Atau contoh lagi, wal mustasrizi lil maftuli, mustasrizi. Artinya apa? Al maftuli, untuk sesuatu yang dipintal. Terjemahnya adalah tanafurul huruf, suatu sifat pada kalimat yang menyebabkan beratnya kalimat pada lidah dan sulit untuk mengucapkan. Yang menjadi ukuran sulit atau tidak, yang menjadi ukuran sulit atau tidak adalah orang Arab, bukan orang selain orang Arab, misal orang Indonesia. Jadi standarnya sulit ini orang Arab, bukan selain orang Arab. Dan kalimat tersebut dikatakan sulit ketika pertama kali diucapkan. Walaupun ketika sudah dikatakan berulang-ulang menjadi mudah, tetap kalimat itu dikatakan sulit. Jadi standar berat di kalimat lidah ini mengucapkan itu standarnya orang Arab dan dikatakan sulit ketika awal kali. Walaupun nanti berulang-ulang akan mudah, tetap dikatakan sulit mengucapkannya. Contohnya tadi ad-doshu. Ya. Dot dengan shin bersampingan, orang Arab jarang memakainya. Ad-doshu itu artinya tempat yang kasar. Contoh lagi, al-hi atau al-hu. Ini huruf kholak semua. Artinya tanaman hitam untuk penggembala unta. Atau contoh lagi, an-nuqoh. Qof dengan ha, kho, maaf. Itu jarang. Contohnya, an-nukhoh. Kemudian mustarris, benang yang terpintal. Jadi tanafurul huruf adalah suatu unsur yang menyebabkan lidah itu berat dan sulit untuk mengucapkan. Dan berat dan sulitnya itu standarnya orang Arab dan awal kali mengucapkan. Nah, sekarang kita harus tahu pembagian tanafurul huruf. Ada dua. Yang pertama, tanafur yang sangat berat terbatas. Ingat standarnya ini orang Arab. Contohnya ad-doshi tadi. Dengan al-hi atau al-hu bacanya boleh dulu. Lafal hi ini dikatakan tanafur berat. Diucapkan oleh dia dan sulit. Karena apa? Kesemuanya huruf berasal dari satu makhraj, yaitu huruf halak. Kemudian tanafur yang berat tak terbatas. An-nukha air tawar. Kemudian sebuah kalimat dikatakan fasih terhindar dari tanafur. Yang kedua terhindar dari mukhalafatul qiyas. Maka mukhalafatul qiyas adalah wa mukhalafatul qiyasi kanul kalimati, keberadaan kalimat ghairu jariyatin alal qanuni asy-syarfi. Mukhalafatul qiyas adalah keberadaan kalimat tidak sesuai aturan undang-undang syaraf. Kajam ibukin seperti lafal bukun ala bukotin untuk jamak mu'annas salim. Iqal mutanabbi, contohnya syair fa in yaku ba'dun nasi sayfan li daulatin wa fin nasi buqatun laha wa tubulu. Idil qiyasi fi jam'i lil qillati abwaqun. Terjemahnya, mukhalafah al-qiyas adalah kalimat yang tidak sesuai prosedur kaidah ilmu syaraf. Jadi mukhalafah al-qiyas gampangnya tidak sesuai aturan qiyas. Contohnya apa di sini? Bukun. Bukun itu apa? Bukun itu trompet atau seruling. Berarti apa? Sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak berakal seharusnya tidak dijadikan jamak mu'annas salim, tetapi dijadikan jamak mutasim di situ. Seharusnya apa? Seharusnya menjadi jamak ilah. Ya. Mengikuti wazan apa? Af'alun. Jadi bukun itu seharusnya jamaknya itu jamak taksir kilah. Abwaqun. Mengikuti wazan af'alun. Lafal bukun dijamakkan menjadi bukotun seperti dalam syairnya Abu Thaib di atas. Fa in yaku ba'dun nasi sayfan lidolatin. Seperti dalam syairnya Abu Thaib Ahmad bin Husain al-Ju'fi al-Kandi al-Kufi al-Mutanabbi yang sedang memuji pemimpin tentara
Daulat Ibnu Hamdan Raja Aleppo Syria. Fa in yaku ba'dun nasi saifan bidaulatin wa fin nasi buqatun la utubulu. Jika sebagian manusia itu seperti tentara dalam pemerintah, maka dalam manusia akan terdapat trompet dan gendang untuk pemerintahan itu. Jadi menurut aturan syaraf, bukun trompet atau seruling itu kan sesuatu yang tidak berakal. Seharusnya apa? Tidak boleh dijadikan jamak muannas salim bukotun. Seharusnya ia dijadikan jamak kila abu wakun. Ini contoh mukhalafatul qiyas, yaitu kalimat yang tidak sesuai aturan syaraf. Atau contoh lagi, wa kamaudatin fi qaulihi inna baniya lali amun zadaha maliya fi suduri min maudada wal qiyasu mawaddatun bil idgham. Semisal kata lafal maudadatun, seharusnya kalimat ini bukan maudadatun karena ada dua huruf yang kembar. Seharusnya menurut kaidah syaraf dia harus diidghamkan. Soalnya apa? Mawaddatun. Mawaddatun itu kalau menurut kaidah syaraf mawaddatun asluhu maudadun. Maudadatun ala wasni maf'alatun. Sukinat ad-dalu ula binaqlil harakati ila ma qabla as-sangi fasara mawaddatun. Summa udhimatit ad-dalu ula fis-sangi lil munajasati fasara mawaddatun. Jadi mawad di sini kan contohnya itu dalam syair inna baniya lali amun zada. Kita lihat syairnya. Inna baniya lali amun zada maliya fi suduri min maudada. Kita konsen kepada maudada. Maudada ada dua huruf kembar. Seharusnya diidgham menurut kaidah syaraf. Seharusnya maudadatun itu apa? Mawaddatun, bukan maudada. Mawaddatun itu asalnya adalah maudadatun, mengikuti wazan maf'alatun. Disukun huruf dal yang pertama, dipindah harokat ke huruf soheh yang sebelumnya bersukun, maka menjadi mawaddatun. Huruf dalnya masih ada dua. Kemudian diidghamkan dal yang pertama ke dal yang kedua, karena satu jenis, maka menjadi mawaddatun. Itu proses iklal dalam ilmu syarafnya. Jadi gampangannya mukhalafatul qiyas adalah kalimat itu tidak sesuai aturan syaraf. Kemudian kalimat itu dikatakan fasih, dia terhindar dari ghoroba. Apa itu ghoroba? Wal ghorobatu kanul kalimati ghairotil makna nahwu takak bina na ijtama fafrongko'a bimana insorofa wat lahumma bimana ishtadda. Ghoroba itu apa? Keberadaan kalimat itu tidak jelas maknanya. Di ghoroba itu apa? Kalimat itu tidak jelas artinya. Maksud tidak jelas itu apa? Sastra atau ahli balaghah ini jarang memakainya. Jadi tidak jelas di sini standarnya apa? Sastrawan atau ahli bahasa atau penyair jarang memakainya. Contohnya di situ apa? Kakak yang memiliki arti istama'a berkumpul. Kan orang sering lebih memakai istama'a daripada kakak. Atau contoh ifrongko'a yang mananya insorofa, bubar atau pergi. Iltahomma bermakna istadda, berat atau besar. Contoh, malakum takak tum katakak kutikum ala di jinnah ifrongki'u anni. Apa yang membuat kalian berkumpul di sekitarku seperti berkumpulnya kalian atas orang yang kerasukan, bubar dariku. Jadi ghoroba itu tidak jelas artinya. Kenapa? Karena sastrawan, ahli bahasa atau penyair jarang memakainya. Pembagiannya ada dua. Yang pertama
kata yang bisa diketahui maknanya dengan seringnya meliti pada kitab bahasa ajam, bukan bahasa Arab, karena tidak biasa digunakan dalam bahasa murni Arab. Contohnya tadi, kakak-kakak yang berarti istama'a berkumpul, ifrongko'a yang berarti insorofa bubar, iltahoma yang berarti istadda besar atau berat. Yang kedua, kata yang tidak diketahui maknanya pada kitab bahasa karena tidak digunakan bagi orang Arab dan tidak berlakunya bahasa pembanding, maka membutuhkan usaha keras untuk mengartikannya yang menyebabkan sulitnya memahami dan masih ada kesamaran. Contohnya, Sarraj bermakna pedang Suraij, daerah Kin, dan ada yang menyatakan bermakna lampu. Jadi kali ini yang bisa disimpulkan adalah kalimat itu dikatakan fasohah, kalimat itu dikatakan fasih, terhindar dari tanafurul huruf. Yaitu apa? Suatu unsur yang mengakibatkan lisan itu berat dan sulit mengucapkannya. Yang kedua, kalimat itu terhindar dari mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas, kalimat itu tidak sesuai aturan syaraf. Yang ketiga, kalimat itu dikatakan fasih, terhindar dari ghoroba. Ghoroba itu apa? Kalimat itu tidak jelas artinya. Jadi kalimat yang fasih itu adalah kalimat yang tidak tanafurul huruf, yang tidak mukhalafatul qiyas, yang tidak al-ghoroba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.